Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di pagi hari para pemirsa dan saya dan segenap umat Islam dimanapun Anda berada ya mendapatkan curahan keberkahan berdasar kepada doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dalam sebuah hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita ingin membicarakan dua sisi yang ada pada dimensi keagamaan. Artinya boleh kita katakan bahwa agama Islam itu adalah bidimensional. Agama yang punya dua sisi. Satu sisi agama itu berdimensi ta'abbudi. Hal-hal yang sifatnya ibadah dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Dan sisi yang lain, agama itu adalah ta'akkuli. Ya, bisa dipikirkan. Atau dengan kata lain, agama salah satu sisinya adalah rasional, di sisi lain adalah irasional. Nah, rasional dan irasional dalam agama Islam, dalam dua sisi agama itu, bagi orang Islam siogianya harus diletakkan secara proporsional. Karena ketika kita mengerti pada dua sisi keagamaan ini, maka kita tidak ngotot memaksakan sebuah kehendak, sebuah keinginan, sebuah pemahaman ya yang sebenarnya di dalam agama itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kita ambil contoh. Hal-hal yang sifatnya ta'abbudi, artinya hal-hal yang sifatnya menyangkut ibadah, maka hak mutlak itu Allah yang menentukan dan tidak bisa ditafsirkan lagi ya dengan begini dan begitu, dalam artian tidak perlu dilakukan ijtihad terhadap model dan bentuk dari ibadah yang sudah Allah tentukan. Kenapa maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat? Ini sifatnya ta'abbudi. Tidak boleh orang melakukan ijtihad pada hal-hal yang semacam ini. Tetapi ketika Rasulullah membayar zakat, yang dibayar zakatnya itu adalah kurma, yang dibayar zakat itu adalah gandum, maka kurma dan gandum ini diartikan qut, makanan pokok. Berarti zakat ini adalah amrun ta'akkuli. Orang Islam di Indonesia ketika mau bayar zakat tidak membeli kurma, tetapi membeli beras ya untuk dijadikan zakat fitrah. Orang yang ada di Papua, saudara-saudara kita yang muslim yang memang kehidupannya makan sagu, maka dia nggak boleh beli beras. Dia memberi sagu sebagai ya alat untuk melakukan bayar zakat fitrah. Ini adalah ta'akkul. Kalau kita pernah mendengar sebuah pemikiran yang sangat progresif, bagaimana akibat terlalu banyaknya korban. Beberapa waktu yang lalu ada korban ya haji begitu sangat banyak ya karena banyaknya jamaah yang wafat karena tertimpa ya alat pembangunan pada waktu itu. Maka usulannya bagaimana ibadah haji itu dilakukan 3 kali dalam setahun. Ya, supaya tidak terlalu banyak orang melakukan ibadah haji dan supaya terhindar, supaya tidak terjadi kecelakaan. Pemikirannya bisa jadi rasional, tetapi karena sudah masuk hal-hal yang sifatnya ta'abbudi, maka pemikiran yang semacam ini tidak bisa diterima. Ya, bahkan ini dianggapnya tidak proporsional memasukkan hal-hal yang ta'abbudi pada dimensi yang ta'abbudi. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, jadi betapa memahami dua sisi ini menjadi sangat penting. Apa kaitannya dengan
hal-hal yang kita ingin bicarakan yang padahal bersifat ta'akuli, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan sebuah syariat ternyata rasional. Kalau Bapak-bapak, ya, ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada sering mendengar bahwa orang yang ingin melakukan sholat duha, maka hendaklah dilakukan itu, sholat duha itu adalah qadra rumhin. Kalau kita baca kitab-kitab ya fikih, maka ulama memberikan sebuah gambaran, ukurannya itu adalah qadra rumhin. Rumhun itu tombak atau gala untuk mengambil buah. Jadi bambu yang ujungnya bercabang dua untuk memetik buah dari bawah. Itu namanya rumhun. Atau tombak yang bisa dijadikan alat untuk ya mengambil atau apa itu ketika berburu. Nah, kalimatnya jelas bahwa sholat duha yang terbagus itu adalah qadra rumhin. Lalu ketika sekarang ini kita mendengar bahwa siogianya untuk ya mengantisipasi ya adanya corona, kemudian mengambil manfaat dengan kondisi sekarang ini, ya siogianya salah satu yang perlu dilakukan adalah berjemur di waktu pagi hari. Dan ternyata yang dimaksud dengan berjemur di pagi hari itu menurut kajian secara biologis jam 10. Ya, kalau dulu pernah kita mendengar ya ternyata dalam ilmu itu selalu berkembang dan para pakar mengatakan bahwa kajiannya itu memang berkembang terus. Pada akhir penelitian yang terakhir itu yang bagus matahari itu adalah jam 10. Kenapa di bawah jam 10 itu dengan frekuensi pendek, frekuensi yang panjang. Tetapi ketika jam 10 dengan frekuensi yang pendek maka menghasilkan ya vitamin D. Subhanallah ya. Padahal ajaran kita untuk melakukan sholat duha itu menggerakkan tubuh dan ya melakukan aktivitas pada saat qadra rumhin itu bahkan sebenarnya karena pada waktu itu belum ada hitungan jam. Kalau saja kita lihat ya matahari kemudian kita letakkan ya gala ya atau tombak itu, maka kira-kira antara jam 10-an kurang lebih. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa sholat duha itu adalah halnya sifatnya ta'akuli, halnya yang sifatnya rasional. Karena sesungguhnya kalau dia lakukan pada kesempatan jam sekian itu, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Mendapatkan ibadah dan dia mendapatkan ya sinar matahari pagi. Karena ya pada saat itu dia juga mendapatkan vitamin D. Yang kedua yang bisa kita lihat nih, ya para pemirsa dimanapun Anda berada. 15 abad yang lalu pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang bagi laki-laki menggunakan emas. Ya. Laki-laki tidak boleh menggunakan emas, tetapi wanita diperbolehkan. Pada saat itu tidak dijelaskan kenapa tidak diperbolehkan. Ya. Nah, akhirnya sejarah membuktikan bahwa setelah 15 abad kajian secara ilmiah bisa dibuktikan. Artinya ada aspek yang sifatnya ta'akuli. Bahwa wanita diperbolehkan karena ada menstruasi. Laki-laki tidak boleh menggunakan emas karena tidak menstruasi. Maka bila dia menggunakan logam emas itu secara terus-menerus, ya 24 jam dan sekian lama itu, ya akan memberi efek yang tidak bagus, ya yang menyebabkan sejumlah penyakit-penyakit besar yang ditimbulkan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu tidak menjelaskan. Seakan Rasul ingin mengatakan lakukan saja perintah itu,
dipahami sebagai amrun ta'abbudi, tetapi pada sisi lain sebenarnya ada juga aspek ta'akuli yang bisa dikaji secara ilmiah. Jadi laki-laki kalau ingin menggunakan emas, maka sederhana saja dia harus menstruasi, maka dia akan aman ya dari menggunakan emas itu tadi. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu kalau mau makan itu makan buah-buahan terlebih dahulu. Setelah makan buah-buahan baru makanan yang padat. Sekian lama orang biasanya makan, kemudian setelah makan itu ada makanan penutup. Ya, ada istilah ya buat cuci mulut. Nah, cuci mulut itu buah-buahan. Itu sekian lama berlaku itu makanan pokok, kemudian ada cuci mulut. Tetapi Nabi mengajarkan makan buah dulu baru makan berat. Dan sejarah membuktikan pada akhirnya ini dibenarkan. Yang bagus itu makan buah-buahan baru makanan yang padat. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ya, ini satu hal yang sifatnya ta'abbudi, tetapi pada sisi lain juga ada hal-hal yang bersifat ta'akkud. Ya, yang keempat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, la yabulanna ahadukum qa'iman. Kalian jangan sekali-kali kencing sambil berdiri. Ada kalau kita baca pendapat para ulama, para fuqaha, kenapa orang tidak boleh kencing berdiri? Maka adalah gambarannya itu adalah talwis. Ilatnya itu dikhawatirkan percikan dari kencing itu ya membasahi tanpa dia sadar. Rasionya begini. Kalau kita ambil botol ya yang plastik kemudian kita lubangi sebesar sebesar dan mengeluarkan air sebesar ukuran laki-laki ketika dia kencing. Pada ketinggian 50 sampai 60 cm ketika itu dikucurkan, maka sesungguhnya cipratan pada ketika dia berbentur dengan benda padat itu tinggi sekali. Sampai 20 sampai 25 cm. Apalagi kalau orang itu ternyata menggunakan celana yang model pensil, yang begitu rapat sehingga yang tidak bisa diangkat. Maka sangat dimungkinkan ketika dia kencing berdiri itu, ya talwis cipratannya itu tak akan terkena. Ya, tanpa sadar dia berwudu, kemudian dia sholat. Tetapi hukum sholatnya ini tidak diterima karena mahmul ala najasah. Karena hukumnya najis dia. Inilah kajian secara fikih ya, kajian orang ulama fikih kenapa Nabi melarang kencing berdiri. Ya. Yang semacam ini. Walaupun sebenarnya dalam keadaan darurat boleh saja terjadi. Karena pernah suatu saat Nabi pernah kencing berdiri. Maka para sahabatnya menarik untuk melihat sebuah hal yang dilanggar oleh ucapan Nabi itu sendiri. Akhirnya setelah diketahui dan mendapatkan kejelasan bahwa Nabi sakit pinggang. Nabi sakit pinggang kemudian kencingnya berdiri. Ya. Kalau begitu larangan ini tidak berlaku pada orang yang sakit atau dalam keadaan darurat. Pertama itu sifatnya tidak permanen. Yang kedua udah otomatis harus berhati-hati agar cipratannya diperhatikan. Kalau kita baca syarah dari Minhajul Qawim, ada sebuah penjelasan hadis periwayatan dari Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan kalau ada orang yang meriwayatkan mengatakan bahwa Nabi pernah kencing berdiri, maka sungguh orang itu berdusta. Nah, ini ulama-ulama hadis melihat kajian ini pada dua hal. Apabila menyangkut perbuatan Rasulullah dalam kesehariannya dan itu menyangkut di dalam rumah tangganya, maka yang diucapkan oleh keluarga Nabi adalah lebih dominan dan lebih bisa dipercayai ketimbang pendapat
para sahabatnya yang berada di luar. Tetapi bila menyangkut perbuatan Rasul yang itu dilakukan di luar rumah, maka pendapat para sahabat lebih bisa dipegang ketimbang pendapat istri yang hanya bersama-sama di dalam kehidupan di rumah. Nah, apa yang ingin saya katakan bahwa bisa saja terjadi memang seperti itu. Dalam suatu saat Nabi pernah berdiri. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan, kalau tidak terpaksa seyogianya, hendaklah kita kencing jongkok. Apa sisi ta'akuli yang kita ingin bicarakan? Ternyata kajiannya, ulama, pakar-pakar kesehatan mengatakan, orang yang biasa kencing jongkok maka sulit untuk terkena kencing baru. Ya, karena kantong kemih ketika dia jongkok itu terjepit, tertutup habis. Sehingga ketika dia kencing, terlebih pada orang yang sudah umur di atas 60 tahun, itu menjadi sangat penting karena dorongannya itu tidak sekuat seperti anak muda ketika kencing. Maka kalau dia diajarkan jongkok, kemudian istibra, ya istibra itu dehem. Bahkan ulama ada yang mengajarkan boleh kemaluannya itu digosok secara perlahan-perlahan sehingga menjadi sangat bersih. Apalagi bagi orang yang pernah operasi prostat, maka itu sesuatu yang perlu dilakukan. Nah, ternyata kajian yang secara ta'akuli, kalau orang yang suka terkena penyakit ya kencing batu, maka pengobatan yang sangat mudah, maka lakukanlah ketika kencing itu dengan cara jongkok. Maka dengan sendirinya lama-kelamaan kebiasaan itu akan hilang. Nah, ini dua sisi yang ada di dalam hukum Islam. Kenapa saya ingin mengatakan ada yang dibilang dua bidimensional ini? Pernah suatu ketika ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya berwudu, dan kita sudah mengerti berwudu. Wudu itu antara ghuslun wa mashun. Kalau ghuslun itu airnya itu mengalir seperti membasuh muka, maka airnya itu harus mengalir. Tapi di dalam wudu ada juga mashun. Mashun itu airnya yang dipegang kemudian rambutnya diusap. Jadi tanpa harus mengalir. Begitupun dengan telinga. Kaki termasuk ghuslun, airnya harus mengalir. Tetapi berbeda ketika dia menggunakan khuf. Khuf itu, mohon maaf, bagi yang belum mengetahui, khuf itu alat penahan dingin. Jadi dia seperti kaos kaki, ya, dibuat dari kulit, ya. Dia seperti sepatu tapi tidak ada haknya. Nanti kalau dia mau keluar, dia menggunakan sendal, menggunakan sepatu lagi. Ya, ini namanya khuf. Nah, Nabi mengajarkan bagi orang yang menggunakan khuf, 1 hari 1 malam boleh dia tidak melepasnya. Kalau dia melakukan musafir boleh 3 hari 3 malam dia tidak melepasnya. Ada keringanan. Nah, konteks pembicaraan kita membasuh kaki aslinya itu ghuslun. Ya, airnya itu mengalir. Tetapi ketika dia menggunakan khuf, Nabi mengatakan cukup disapu bagian atasnya. Saya ulangi lagi, cukup disapu bagian atasnya. Padahal kalau sandal, sepatu, khuf yang ketika dipakai, yang kotor itu bawah. Kenapa yang kotor bawah, yang disapu yang atas? Ya, padahal kotor yang bawah, tetapi yang disapu adalah yang di atas. Karena ini amrun ta'abudi, maka tidak perlu dipikirkan. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, "Lau kana dinu kulluhu bil akli, fakana masul khuffi asfalahu la a'lahu." Seandainya agama keseluruhannya harus terukur dengan rasio, maka membasuh khuf itu mestinya bawahnya, bukan atasnya. Nah, jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam beragama itu ada dua sisi, amrun ta'abbudi, ya, hal-hal yang sifatnya ibadah ini tidak perlu dirasiokan. Ada amrun ta'akuli, hal-hal yang perlu dipikirkan karena ini punya aspek ilmiah. Ini perlu ya disesuaikan dengan kondisi seperti zakat. Ya, jangan salah di dalam meletakkan dan memandang pada dua sisi.
Ya, sehingga kesimpulan yang kita bisa ambil pada kesempatan ini, maka wajib bagi kita untuk mempelajari, ya, untuk memahami mana hal-hal yang sifatnya ta'abbudi, mana hal-hal yang sifatnya ta'akkuli. Ketika kita tidak mengerti, maka kita jangan paksakan seperti yang tadi saya katakan. Keinginan ingin melakukan, ya, ibadah haji setahun 3 kali, maka sesungguhnya kelihatannya sesuatu yang rasional, tetapi sesungguhnya sudah masuk pada hal-hal yang sifatnya ta'abbudi, yang semacam itu tidak dibenarkan. Ya. Mudah-mudahan ya, apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat para pemirsa dimanapun Anda berada. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.